Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang kelima dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent hari ke-7, Daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian, doa buka, dan juga tips yang tentunya akan menguatkan iman kita semua. Umat Tuhan sekalian, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Dan malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya, KVM. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Patrick Glenn Sakul. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyikan lagu buka yang akan dipandu oleh Grace T. Kasih surga yang terindah turunlah pada kami, dalam kami bertatalah dan sucikanlah hati. Yesus, Engkau berkasihan, kasih-Mu tak terduga. Marilah dan berkerajaan dalam hati yang berserah. Hembuskanlah Roh Kudus dalam hati yang duka. Ya Juru Selamat yang tulus, beri kedamaian jiwa. Engkau Tuhan berkuasa, awal dan akhir iman. Buangkan dosa dari jiwa, berikanlah kemenangan. Engkaulah yang berkuasa melepaskan umat-Mu. Curahkan rahmat berlimpah, kuduskanlah umat-Mu. Padamu kami berbakti oleh kemurahan-Mu. Kami tak akan berhenti memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami baru, sempurna dalam Yesus. Selamatlah oleh kasih-Mu dari mati dan dosa. Kami kelak tiba di surga dalam negeri yang mulia. Kami kelak terima mahkota dan pandang wajah Yesus. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Bapa kami di sorga, Allah pencipta, Allah pengasih dan penyayang, Allah yang kekal. Kami bersyukur oleh karena pada malam hari ini, kami akan mendapatkan tips rumah tangga bersama pelayanan firman, khususnya Ibu Pendeta Jacqueline Sakul yang akan membawakan tips rumah tangga. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dari sorga, sehingga pelayanan pada malam ini akan membuat semua orang yang mendengarkan firman-Mu melalui tips rumah tangga akan diberkati rumah tangga mereka,
mereka mendapatkan hidup yang lebih baik daripada hari-hari kemarin. Dan khususnya hamba Tuhan, Pendeta Glenn Sakul yang akan membawakan firman. Kiranya Tuhan murapi dia, sehingga firman yang kami akan dengarkan membawa hidup kami lebih dekat kepada Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini Tuhan, semua puji-pujian, semua firman Tuhan yang kami akan dengarkan membawa kami untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Memberkati Tuhan untuk alat-alat yang digunakan agar supaya semuanya berjalan dengan baik. Bahkan melalui online pun Tuhan berikan signal yang terbaik. Berkati juga Tuhan semua pendengar-pendengar yang mendengar pada malam hari ini, agar supaya mereka juga diberkati dan mendapatkan kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami ini. Kami sudah berdoa di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan tips sederhana untuk keluarga sehat dan berbahagia. Dan topik yang akan kita dengarkan pada malam hari ini ialah menu makanan yang baik dalam keluarga. Kita ketahui bersama bahwa makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting. Makanan yang baik dan bergizi akan membantu menjaga kesehatan tubuh kita dan menjadikan tubuh kita tetap bugar. Makanan yang baik untuk keluarga adalah makanan yang mengandung gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang seperti apa? Tentunya gizi seimbang, semua unsur-unsur zat gizi harus ada dalam makanan kita. Dan yang perlu kita ingat adalah jumlahnya. Jumlahnya harus cukup, tidak berlebihan. Zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan tentunya zat mineral. Nah, berikut ini ada beberapa tips untuk menyusun menu makanan yang baik untuk keluarga. Yang pertama, yang tadi sudah disebutkan di atas, kita harus memastikan menu makanan kita mengandung semua zat gizi. Ada karbohidrat di situ, ada protein, ada lemak, ada vitamin, dan tentunya ada mineral. Yang kedua, variasikan menu makanan setiap hari agar tidak bosan. Mungkin jangan setiap hari tempe terus, bisa kita ambil dari protein nabati lain, tahu mungkin, atau bisa kita taruh ikan untuk protein hewani, karbohidratnya mungkin dari umbi-umbian, ataupun sayur-sayuran, bisa juga lemak, telur, dan sebagainya yang bisa kita variasikan setiap harinya agar menu keluarga kita tidak bosan. Dan tentunya yang ketiga, gunakan bahan-bahan makanan yang apa? Yang segar dan berkualitas. Jangan kita mengambil yang sudah layu atau mungkin sudah busuk. Yang keempat, makanan yang sederhana. Kita mengolah dengan olahan yang sederhana, menunya juga sederhana, tidak usah memikirkan menu-menu yang berat untuk keluarga kita. Banyak menu-menu yang sederhana yang bisa kita olah dengan baik. Yang kelima, karena mungkin kita pikir, oh supaya gampang, supaya lebih memudahkan, kita ambil saja makanan yang cepat dari kaleng, yang kita bisa olah dengan cepat. Hindari seperti itu, karena makanan kaleng itu mengandung pengawet dan pewarna ataupun perasa yang sintesis. Yang keenam, kita bisa mengolah makanan itu dengan lebih sehat. Bisa kita kukus, bisa kita rebus tentunya. Dan yang ketujuh, seperti yang dikatakan di atas tadi bahwa dalam jumlah yang cukup. Untuk itu kita harus batasi konsumsi makanan yang tinggi gula, tinggi garam, dan tentunya tinggi lemak. Yang selanjutnya, pastikan makanan yang akan kita berikan kepada keluarga kita olah dengan benar, kita bersihkan dengan baik, kita cuci, dan kita sajikan dengan baik juga kepada keluarga kita. Dan ketika kita sudah selesai menyajikan, panggil keluarga kita untuk makan bersama di meja makan. Nah, ada pertanyaan yang menarik untuk khususnya buat kita para ibu.
Bagaimana cara membuat anak-anak tertarik untuk mengkonsumsi makanan sehat tersebut? Ada beberapa tips yang kita bisa praktekkan. Nah, yang pertama, berikan contoh yang baik. Kita mungkin para orang tua, kita bingung kenapa anak kita tidak suka makan sayur atau makanan-makanan tertentu. Nah, mungkin dia melihat orang tuanya juga tidak suka makan sayur. Kita tahu ya, anak-anak melihat kebiasaan kita. Jadi kalau kita sebagai orang tua juga tidak suka makan sayur, bisa jadi anak-anak kita juga tidak suka makan sayur. Untuk itu, mari kita orang tua memberikan contoh yang baik, makanan yang baik di depan mereka, agar mereka juga makan makanan yang baik dan tentunya yang sehat. Yang kedua, buat makanan yang unik dan menarik. Ketika mungkin kita mau mempersiapkan bekal untuk suami ataupun untuk anak, bekal ke sekolah, buat semenarik mungkin. Banyak ya sekarang cetakan-cetakan yang lucu, yang menarik, yang anak-anak bisa gunakan untuk bekal mereka. Kita bisa gunakan itu agar anak-anak bisa lebih tertarik untuk memakan makanan tersebut. Yang ketiga, mari kita libatkan anak-anak dalam proses memasak. Proses memasak biasanya kita minta tolong dia untuk membantu kita, atau di bekalnya para anak-anak memasukkan nasi di cetakan-cetakan tersebut sehingga mereka senang dan mereka penasaran bagaimana sih rasa makanan yang saya juga siapkan tadi dengan ibu. Akhirnya mereka mau untuk memakan makanan tersebut. Nah, selanjutnya, ini tidak kalah pentingnya saudara-saudara. Sebagai orang tua, khususnya sebagai ibu, penting untuk menyediakan makan pagi atau sarapan untuk keluarga. Mengapa? Nah, ada manfaat yang bisa kita dengarkan bersama-sama. Yang pertama, dapat memberikan energi yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas. Sebelum kita beraktivitas, penting untuk makan pagi agar kita lebih bersemangat. Yang kedua, dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Jadi mungkin kalau anak-anak, susah mengingat pelajaran, mungkin tidak makan pagi. Jadi ajar anak-anak kita untuk makan pagi agar konsentrasinya bisa lebih baik. Yang selanjutnya, dapat menjaga kesehatan pencernaan. Bisa juga meningkatkan imunitas tubuh dan tentunya mencegah obesitas dan penyakit kronis. Nah, demikianlah tips sederhana yang kita bisa dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Sebagai kesimpulan dari keseluruhan tips yang kita dengarkan, yaitu makanan yang baik dan bergizi sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita, terutama untuk anggota keluarga. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk dapat menyusun menu makanan yang baik untuk keluarga. Menu makanan yang baik untuk keluarga tentunya mengandung gizi yang seimbang dan tentunya dalam jumlah yang cukup dan aman dari bahan-bahan bahaya lainnya. Yang kedua, pentingnya untuk menyediakan makanan yang sehat dan menarik bagi anak-anak dan keluarga. Dan yang ketiga, betapa pentingnya untuk kita menyediakan sarapan bagi keluarga kita. Sebagai ayat yang rindu saya bagikan kepada kita semua pada malam hari ini, terdapat dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-29 dan ke-30. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Ayat yang ke-30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Ayat ini saudara-saudara menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan semua makanan yang ada di bumi untuk dimakan oleh manusia dan hewan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin manusia mengkonsumsi makanan yang berasal dari alam. Terima kasih saudara-saudara telah mendengarkan tips ini. Semoga keluarga kita bisa selalu terberkati dengan menu dan makanan sederhana dan sehat yang kita sediakan untuk keluarga kita. Terima kasih.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Berkat-berkat indah kami nikmati hingga saat ini ya Tuhan. Kami datang memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, karena Engkau layak dimuliakan dan ditinggikan. Di saat yang sama Bapa, kami mohon, ampunilah kiranya dosa-dosa kami, pelanggaran kami, yang banyak kali kami lakukan, menyakiti hati-Mu Tuhan, maupun sesama kami. Kami berdoa secara khusus akan hamba Tuhan, Pendeta Glenn Sakul. Ia akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa-Mu, agar dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya urapan kuasa Tuhan akan menjelingkupi kehidupannya, sehingga dia dapat membawakan firman yang dapat menjadi kekuatan bagi kami semua. Ya Tuhan Bapa di sorga, ketika kegiatan ini dilaksanakan, kerjasama Gereja Masehat Menara ke-7, Daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, dan Yayasan Cornelius, kami percaya Tuhan akan beserta dengan kami. Dan kiranya kegiatan ini akan menjadi berkat kepada semua anak-anak Tuhan yang sedang berbakti, memuji, memuliakan akan Tuhan pada saat ini. Kiranya berkat-berkat firman Tuhan yang indah tidak akan lalu dari kehidupan kami, tetapi ini akan tertanam sungguh di dalam hati kami sebagai anak-anak-Mu. Oleh karena itu Bapa, hamba berdoa khusus untuk pimpinan Gereja Masehat Menara ke-7, Daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Kiranya Tuhan berkati, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan semua hamba-hamba Tuhan. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa-Mu seluruh anak-anak Tuhan yang ada di Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Kiranya Tuhan akan melingkupi mereka dengan cinta kasih-Mu, sehingga dari waktu ke waktu umat-umat Tuhan bersama hamba-hamba Tuhan akan selalu memuji, memuliakan akan nama-Mu. Berdoa khusus untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul karena sakit. Tuhan sembuhkan mereka, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah agar kesembuhan dari Tuhan dapat menjadi milik mereka. Anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk menemukan pekerjaan yang layak, Tuhan bantu agar mereka boleh menemukannya, sehingga ada sukacita di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Mendoakan juga anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dalam bidang pendidikan. Tuhan karuniakan kemampuan agar dapat menempuh pendidikan dengan baik, sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berusaha menemukan pasangan hidup. Tuhan berikan pasangan yang terbaik bagi mereka, sehingga dapat membina rumah tangga dengan baik. Dan kami percaya keluarga mereka yang dibentuk nanti dapat disiapkan untuk kehidupan yang kekal. Mendoakan akan pemerintah kami. Tuhan kiranya berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh pemerintahan sampai yang ada di pelosok desa. Kiranya Tuhan berkati sehingga dapat memberikan kesempatan bagi kami untuk tetap beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih karena Engkau mendengar dan bersedia menjawab semua permohonan kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Patrick Glenn Sakul SAG, menikah dengan Ibu Jacqueline Sirambangan. Keluarga pendeta dikaruniai Tuhan seorang anak, dan saat ini pendeta melayani sebagai Direktur Pelayanan Pemuda Advent dan Komunikasi Gereja Masehat Hari ke-7, Daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Ketulusan. Mari kita nyanyikan bersama-sama tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness
Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku yang kekasih, malam hari ini kita kembali bertemu dalam seri kebaktian kebangunan rohani dengan tema Happiness with Jesus. Kerjasama antara Cornelius Media bersama dengan Conference Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dalam seri kebaktian kebangunan rohani ini, kita akan belajar untuk menemukan dan berada dalam kebahagiaan bersama dengan Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih, malam hari ini saya rindu ketika kita belajar firman-Nya, kita menggunakan Alkitab kita. Anda pegang Alkitab Anda, kita belajar dari firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Allah yang di sorga, kebutuhan kami pada malam hari ini dalam lanjutan ibadah kebaktian kebangunan rohani, Happiness with Jesus. Kami boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Hamba dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan dan juga umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, malam hari ini kita akan berbicara bagaimana kita boleh berbahagia dalam ketulusan. Sadarkah kita bahwa Allah telah memberkati kita? Saudaraku, sadarkah kita bahwa Allah telah memelihara dan Allah telah menyertai Anda dan saya dan kita telah berada di dalam kebahagiaannya. Kebahagiaan yang Ia telah rancangkan untuk Anda dan saya. Ketika bumi diciptakan, Allah menciptakan segala sesuatu, saudara. Allah menciptakan segala sesuatu sehingga ketika pada hari yang ke-6 Allah membuat manusia dari debu tanah dengan tangannya, menghembuskan nafas hidup kepada manusia itu dan menjadi makhluk yang hidup. Manusia menikmati hasil karyanya. Manusia menikmati kebahagiaan yang Allah telah rancang. Sungguh ajaib apa yang Allah buat untuk kita. Dan pertanyaan yang penting pada malam hari ini dalam pembahasan firman Tuhan adalah, apakah kita, apakah saudara, dan kita semua, apakah kita benar-benar tulus dalam mengasihi Dia, mengasihi Tuhan yang adalah pencipta dan pemilik kehidupan kita? Kita akan belajar dari firman Tuhan. Ayat yang pertama malam hari ini saya rindu Anda untuk membuka Mazmur pasalnya yang ke-17. Mazmur pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Oh, puji Tuhan, saudara. Karena kalau kita memiliki ketulusan dalam mengasihi Allah kita, firman Tuhan menyampaikan orang yang tulus akan memandang wajah Tuhan. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan untuk janji firman Tuhan ini. Ketulusan akan membawa kita berada dalam satu suasana berbahagia bersama dengan Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih, seorang raja yang besar di Israel, yang dulunya sebelum ia diurapi menjadi raja, ada seorang gembala. Dialah Raja Daud. Raja Daud disampaikan dalam Mazmur 78 ayat 72 ketika ia menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang gembala. Firman Tuhan di sana menyebutkan, Mazmur 78 ayat 72, ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saudaraku lihat, Raja Daud melakukan pekerjaannya dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan kecakapan tangannya, dengan penuh ketulusan. Sekalipun bagi sebagian orang, sebagai seorang gembala memeliharakan domba, pekerjaan sepele, tapi dengan penuh ketulusan, Daud menyatakan kasihnya untuk menjaga sebagai seorang gembala domba. Saudaraku yang kekasih, apakah kita sebagai umatnya akan seperti Raja Daud dalam menjalani kehidupan yang Tuhan telah karuniakan kita dengan penuh ketulusan, karena itu adalah bukti kita mengasihi Allah kita. Pada malam hari ini, mari kita lihat kembali firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37.
Matius pasal 22 ayat 37. Mari kita buka Alkitab kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan, saudara. Ayat ini memanggil kita mengasihi Tuhan dengan penuh ketulusan. Dengan segenap akal budi, dengan segenap hati kita, dan dengan segenap jiwa kita. Mengasihi Allah kita dengan ketulusan yang ada pada Anda dan saya. Bagaimana caranya? Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang Tuhan minta ketika kita mengasihi Dia dengan penuh ketulusan. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah kita. Ketulusan yang nyata yang akan kita lihat pada malam hari ini adalah bagaimana kita memberikan tubuh kita sebagai satu persembahan yang hidup. Sepenuhnya kita serahkan kepada Allah kita, saudara. Karena dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini konsep yang menarik, saudara. Tubuh kita, tubuh saya, tubuh Anda bukan milik kita sendiri. Ini adalah milik Kristus, telah dibayar dengan harga yang lunas, dengan darah yang tercurah, tertumpah di kayu salib. Dalam pengorbanan Yesus mati kayu salib menggantikan tempat kita. Untuk itu, saudara, Anda dan saya, manusia, adalah milik Allah dua kali. Milik Allah dalam penciptaan, karena Allah yang menciptakan kita, dan milik Allah dalam penebusan, karena Anda dan saya telah dibayar dan harganya telah lunas dengan darah yang tertumpah di kayu salib. Untuk itu, Roma 12 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara, jangan pernah kita mencoret-coret tubuh kita. Wah, jadi kalau saya mau buat dengan pena, mencatat di tangan, tidak boleh. Bukan tentang pena, saudara. Tapi ini berbicara tentang jangan pernah kita mentato. Tuh, kenapa pendeta? Tahukah kita, sadarkah kita, kalau kita mau mendonor darah, atau mau membuat pemeriksaan kesehatan lainnya di rumah sakit, dalam screening kesehatan, satu pertanyaan yang muncul, apakah tubuh Anda ada tato? Kesehatan saja menunjukkan tidak baik itu tato untuk tubuh. Apalagi kita sebagai anak Allah menyadari bahwa tubuh ini bukan milik kita. Yang kedua, saudara, jangan kita menggantung sesuatu pada tubuh kita. Atau hal ini mungkin lebih sederhananya, menggunakan perhiasan, saudara. Kenapa? Apa salahnya? Mari kita buka firman Tuhan. Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 ayat 2 sampai 6 kita akan melihat di sana. Apa yang firman Tuhan sampaikan. Tuhan mengatakan dalam ayat 2 bahwa aku akan mengutus seorang malaikat berjalan depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Akan menuntun engkau, yakni ayat 3, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Nanti kamu binasa. Ketika Tuhan bilang aku tidak akan berjalan denganmu, apa respon dari orang Israel saat itu? Ayat 4,
Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Apa hubungannya dengan perkataan Tuhan yang akan berjalan di tengah-tengahmu dengan perhiasan? Mereka teringat beberapa waktu sebelumnya, di mana mereka ketika menunggu Musa yang naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Allah, pelajaran kita kemarin, menerima hukum moral, 10 hukum Allah, mereka di bawah yang menunggu, mereka kumpulkan perhiasan mereka, mereka bangun satu patung anak lembu emas dan mereka sembahkan patung tersebut, saudara. Mereka menggunakan perhiasan mereka sebagai penyembahan kepada berhala. Bukan hanya peristiwa itu, ayatnya yang ke-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan tengah-tengah Musa pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Kembali Tuhan katakan Tuhan akan membinasakan karena tegar tengkuk. Tapi belum selesai ayat ini, ayat 5. Mari kita lanjut. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ternyata ini juga berhubungan dengan perintah Tuhan. Untuk menanggalkan apa? Menanggalkan perhiasan. Ayat yang ke-6. Kalimat yang menarik dari Mazmur 30, dari Keluaran 33. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Saudaraku yang kekasih, dari dua hal tadi tentang tato dan perhiasan, dari bagian luarnya saja kita harus menjaga, apalagi dari dalam tubuh. Apa yang masuk ke dalam tubuh, kita harus dengan bijaksana mengisi tubuh kita. Mungkin ada orang mengatakan begini, itu kan demi kesehatan. Saudara, bukan tentang kesehatan. Kalau kita akan belajar selanjutnya, ini adalah perintah Tuhan untuk menjaga tubuh. Karena 1 Korintus 6 tadi katakan, ayat 19-20, Anda ingat, di sana dikatakan bahwa tubuhmu bukan milik kamu, tetapi milik siapa? Milik Allah. Untuk menemukan kebahagiaan dalam Kristus dengan ketulusan, kita harus memberikan tubuh sebagai persembahan yang terbaik kepada Allah. Jangan sekali-kali mengisi tubuh dengan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, saudara. Jangan isi tubuh dengan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Saya katakan di awal tadi bahwa kita adalah milik Allah dua kali. Pertama melalui penciptaan, yang kedua melalui penebusan. Ketika kita milik Allah melalui penciptaan, Allah telah menciptakan kita. Dan ketika Allah telah menciptakan kita, Allah tahu yang terbaik. Allah isi bumi ini dengan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang untuk menyatakan kemuliaannya. Agar manusia yang pertama itu menikmati kebahagiaan di dalam Allah, di mana Allah telah menyediakannya. Dan Allah berkata kepada mereka, Allah yang Maha Tahu berkata kepada manusia itu, Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi apa? Akan menjadi makananmu. Tuhan berkata kepada manusia yang Ia telah ciptakan. Dengan hikmatnya Allah berkata bahwa untuk engkau manusia, yang terbaik untuk tubuhmu, menjadi makananmu adalah buah-buahan dan biji-bijian. Perhatikan kalimatnya, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Buah-buahan dan biji-bijian adalah makanan yang Tuhan berikan kepada manusia ketika diciptakan. Loh, kenapa sekarang harus makan sayur? Makan tumbuh-tumbuhan. Mari kita lihat pada ayatnya yang ke-30. Ayat 30 firman Tuhan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian.
Ternyata tumbuh-tumbuhan hijau makanannya binatang, makanannya hewan. Kenapa kita sekarang makan tumbuh-tumbuhan hijau? Kita perlu tahu sejarahnya. Kita perlu tahu dari firman Tuhan. Dalam Kejadian 3 ayat 18, cerita Kejadian pasal 3 berbicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Ketika Tuhan menyatakan akibatnya kepada laki-laki, kepada perempuan, dan kepada ular. Hal yang selanjutnya Tuhan buat adalah mengusir manusia dari Taman Eden. Dan ketika mereka keluar dari Taman Eden, di luar taman adalah tempat yang masih tandus. Tempat yang tidak ada pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan dan biji-bijian. Maka Kejadian pasal 3 ayat 18, kita buka Alkitab kita. Kejadian 3 ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Akhirnya Tuhan mengatakan bahwa tumbuh-tumbuhan akan menjadi makananmu. Itulah menjadi dasar ketika kita sekarang makan sayur-sayuran. Tumbuh-tumbuhan hijau sebagai sayur-sayuran untuk kita makan. Karena ketika keluar dari Taman Eden, tidak ada pohon yang menghasilkan buah-buahan dan biji-bijian. Perlu waktu lagi untuk menanam dan tumbuh panen dan untuk dimakan. Dan Tuhan menambahkan tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran untuk menjadi makanan. Kenapa sekarang ada bisa makan daging? Ini juga menarik, saudara. Mari kita lihat satu peristiwa dalam Alkitab dalam Kejadian pasalnya yang ke-7. Peristiwa yang menyedihkan. Karena bumi ini sudah penuh dengan dosa dan Allah telah memutuskan untuk membinasakan, untuk membersihkan bumi ini dengan air bah. Kejadian pasal 7. Kita akan lihat Kejadian pasal 7. Di sana ayat-ayat ini akan saya baca adalah ayat-ayat yang menerangkan berapa lama air itu memenuhi bumi. Kejadian 7 ayat 12, 17 dan ayat 24. Di sana menyebutkan, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam. Hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam. Ayat 17, 40 hari 40 malam lamanya air bah meliputi bumi. Habis hujan 40 hari 40 malam, baru 40 hari 40 malam selanjutnya air bah meliputi bumi. Ayat 24, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Wah, 40 hari 40 malam, 40 hari 40 malam, 150 hari. Hal ini meluruskan cerita Alkitab, di mana kalau ditanyakan anak-anak berapa lama air memenuhi bumi? Oh, 40 hari 40 malam. Berapa lamakah air memenuhi bumi? Kita baca ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air, samudera raya dan yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Umur berapa? 600 tahun. Ayat 14. Kapan itu? Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Kejadian 8 dan 14 menyebutkan bahwa bulan yang kedua, hari yang ke-27, bumi telah kering. Nuh masuk ke dalam bahtera pada bulan yang kedua, hari yang ke-17. Ini menunjukkan bahwa ada 1 tahun, 10 hari, bumi ini tergenang dengan air. Hujan mulai turun, mata air terbuka, perlahan-lahan air ini memenuhi seluruh bumi. Dan turunnya juga perlahan-lahan. Waktu itu membutuhkan sekitar 1 tahun 10 hari. Karena ayat Alkitab jelas mengatakan dalam Kejadian 7 ayat 11 mengatakan umur Nuh 600 tahun. Bulan yang kedua, hari yang ke-17. Dan keluar dari bahtera ketika bumi telah kering. Bulan yang kedua, hari yang ke-27. Pertanyaan saya, bagi mereka yang suka dengan tanaman, memelihara bunga-bunga atau menanam tanaman di ladang, bagaimana dengan keadaan tanaman ketika terus setiap hari disiram dengan air? Akan rusak, saudara. Apalagi 1 tahun 10 hari tergenang air. Dan bukan hanya tergenang air, bumi ini porak-poranda oleh apa? Oleh air bah. Tidak ada tanaman yang hidup. Maka dalam Kejadian 9 ayat 3 firman Tuhan mengatakan, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu.
Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menambahkan makanan apa yang bergerak dan hidup. Ini merujuk kepada binatang. Pertanyaannya, apakah semua binatang bisa dimakan? Pada saat sebelum naik ke Batra, Nuh dengan mata kepalanya melihat dalam Kejadian 7 ayat 2 dan 3, ada binatang yang 7 pasang yang tidak haram, dan ada binatang yang 1 pasang yang haram. Binatang-binatang ini naik ke Batra agar mereka terpelihara, agar manusia sampai saat ini boleh menyaksikan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam binatang yang Tuhan ciptakan secara unik dan ajaib. 7 pasang yang tidak haram, 1 pasang yang haram. Dan ternyata setelah air bah ini, 7 pasang yang tidak haram ini Tuhan izinkan menjadi makanan, karena tidak ada makanan yang lain, Tuhan tambahkan. Tapi ingat, makanan itu adalah darurat. Bukan makanan utama. Makanan utama adalah ketika diciptakan buah-buahan dan biji-bijian. Yang juga dengan sayur-sayuran punya sesuatu yang baik untuk tubuh. Tapi kalau daging itu adalah makanan darurat, saudara. Makanan darurat. Pertanyaannya, Nuh melihat dengan matanya 7 pasang yang tidak haram. Kalau kita, bagaimana kita tahu? Ayat ini mengatakan, Kejadian 9:3 katakan, segala yang bergerak dan hidup makan sembarang saja pendeta. Apakah demikian? Tidak. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan ketulusan, kita akan menemukan kebahagiaan di sana. Dan mengasihi Tuhan dengan ketulusan, kita harus punya hikmat untuk apa? Memasukkan yang benar dan baik untuk tubuh kita. Mari kita lihat. Dalam firman Tuhan jelas menyebutkan mana yang bisa dimakan, yang tidak haram. Mana yang haram, yang merupakan kejijikan, yang najis. Kita lihat dalam Imamat pasal yang ke-11, saudara. Imamat pasalnya yang ke-11. Apa firman Tuhan sampaikan dalam Imamat pasal 11? Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Ayat 13, ayat 3. Segala binatang yang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, dan yang membawa biak boleh kamu makan. Ayat ini menyampaikan bahwa binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan adalah yang berkuku belah dan membawa biak. Yang bagaimana itu? Ada penjelasan di ayat selanjutnya. Ayat 4. Inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang membawa biak atau yang dari berkuku belah, unta. Karena memang membawa biak, unta membawa biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ayat 6, kelinci, karena memang membawa biak, tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ayat 7, babi hutan, karena memang berkuku belah, kukunya bersela panjang, tetapi tidak membawa biak, haram itu bagimu. Dari ayat-ayat ini saudara menunjukkan bahwa binatang yang berkaki 4 punya 2 syarat. Harus berkuku belah dan membawa biak. Ada binatang yang berkuku belah tapi tidak membawa biak, seperti babi, haram. Ada binatang yang membawa biak tapi tidak berkuku belah, seperti kuda, seperti unta, itu haram. Kita perlu hikmat untuk melihat hal ini. Apakah binatang itu berkuku belah dan membawa biak? Kalau itu salah satunya tidak ada atau dua-duanya tidak ada, itu adalah haram. Kejijikan dan najis jangan kamu masukkan ke dalam tubuh. Yang selanjutnya, ayat yang ke-9. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, bersirip dan bersisik di dalam air, boleh kamu makan. Ayat 10, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik dalam lautan dan dalam sungai dan segala yang berkeriapan dalam air dan dari segala makhluk yang hidup yang ada dalam air, semuanya itu kejijikan. Jadi saudara, ayat ini menyampaikan bahwa berbicara tentang binatang di dalam air. Binatang dalam air bukan cuma ikan, saudara. Banyak binatang yang hidup dalam air. Ada penyu, ada kepiting, ada udang, ada lobster, dan juga ikan pasti.
Untuk itu ikan juga tidak semua bisa dimakan. Kalau begitu apa syaratnya? Bersirip dan bersisik. Minta hikmat Tuhan untuk melihat ini. Kalau kita lihat satu binatang dalam air, oh ini dia. Ikan mujair. Ada siripnya, oh ada siripnya. Ada sisiknya, oh ada sisiknya. Boleh dimakan. Kalau kita lihat, oh udang. Ada siripnya, ada sisiknya. Oh salah satu tidak ada. Ini haram. Penyu, ada siripnya, tidak sisiknya. Oh ini haram. Yang kita perlu lihat saudara adalah dengan mata kita periksa dengan penuh hikmat, ketulusan agar kita berbahagia dalam Tuhan. Jangan sampai kita binasa karena kita tidak menjaga tubuh ini. Jadi kalau Anda ke pasar, mau lihat segala sesuatu, jangan, oh saya mau tanya pendeta dulu. Lihat saja, ingat saja, ada sirip, ada sisik, boleh dimakan. Ada sirip, tidak sisik, tidak boleh dimakan. Ada sisik, tidak sirip, tidak boleh dimakan. Kenapa? Haram itu bagimu. Ayat 11. Inilah yang harus kamu jijikan dari burung-burung. Jangan dimakan. Karena semuanya itu kejijikan. Elang merah, burung rajawali, ring janggut, elang laut, elang merah, elang hitam, menurut jenisnya. Burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar dan elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang air dan burung hantu besar. Burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya. Meragai dan kelelawar. Ayat-ayat ini dan jelas menyampaikan bahwa binatang-binatang ini haram bagimu. Unggas-unggas ini haram bagimu. Tapi ingat, karena keadaan bumi dan evolusi, karena ekosistem terjadi, perubahan ekosistem terjadi, maka ada hewan yang tadinya elang tapi sudah mulai berubah. Tapi ada kata-kata menurut jenisnya. Kita harus lebih jeli untuk melihatnya. Kalau kita menemukan keraguan ini bisa dimakan atau tidak, lebih baik jangan makan. Dengarkan poin ini. Kalau Anda menemukan keraguan, ini unggas ini bisa dimakan atau tidak, ikan ini bisa dimakan atau tidak, binatang ini bisa dimakan atau tidak, dan Anda lupa, lebih baik Anda jangan makan. Masih ada buah-buahan, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan yang dapat kita konsumsi untuk menjadi makanan kita. Lebih lanjut dari pasal 11 ayat 20. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Segala binatang yang merayap dan bersayap itu kejijikan. Yang merayap, bersayap, berjalan dengan keempat kaki itu kejijikan. Tapi ayat 21, tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap, bersayap, dan yang berjalan dengan keempat kakinya. Apa itu? Yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Apa itu ayat 22? Belalang. Belalang bisa dimakan, saudara. Merayap, bersayap, berjalan dengan keempat kakinya, dan punya paha atas untuk melompat. Belalang bisa dimakan. Selain dari belalang, itu adalah kejijikan bagimu. Firman Tuhan yang sampaikan. Ayat 29. Inilah yang haram bagimu. Di antara segala binatang yang merayap dan berkeliapan di atas bumi. Tikus buta. Tikus dan katak menurut jenisnya. Landak, biawak, dan bengkarung, siput, dan bunglon. Semua ini adalah binatang yang merayap dan berkeriapan. Itu haram bagimu. Jangan kita makan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Ayat 41. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, jangan dimakan. Semua binatang yang berkeriapan, yang merayap di atas bumi, cicak, bunglon, kadal, jangan dimakan. Ayat 42, segala yang merayap dengan perutnya, segala yang berjalan dengan kakinya, dan segala yang berkeriapan banyak, semua yang binatang tersebut adalah kejijikan, jangan dimakan. Ayat 40 selanjutnya juga, segala yang merayap dengan perutnya. Ayat 40, apabila salah seekor binatang yang menjadi makananmu, makanan bagimu, maka siapa yang kena pada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Saudara, contohnya binatang ini adalah binatang yang bisa dimakan. Sapi. Dia berkuku belah, mau biak. Tapi kalau binatang tersebut sudah mati, jangan kita makan. Jangan kita olah. Binatang seperti sapi ini adalah binatang yang harus disembelih
Bukan kita jalan di hutan, ada sapi mati, mari kita masak jadi makanan. Ayat ini mengatakan demikian. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena padanya najis, dan siapa yang makan bangkainya haruslah mencuci pakaiannya. Kenajisan. Ayam bisa dimakan. Jalan di kebun, ada ayam mati, mari kita olah. Tidak boleh, saudara. Bagaimana dengan ikan, pendeta? Di pasar semuanya ikan mati. Kita lihat apakah ikan itu sudah jadi bangkai atau tidak. Jangan dimakan, karena tubuh ini adalah milik Allah. Jangan sampai kita merusak akan tubuh yang adalah milik Allah. Ada seorang bertanya kepada saya seperti ini, saudara. Pendeta, kita kan berbicara tentang binatang. Kita bicara tentang binatang. Ini yang tidak boleh dimakan, ini yang haram, ini yang kejijikan, ini yang najis. Bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan? Adakah tumbuhan yang haram? Saya mau bertanya kepada saudara, adakah tumbuh-tumbuhan yang haram, yang kejijikan? Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang haram. Hanya ada tumbuh-tumbuhan yang beracun, yang tidak baik untuk tubuh. Maka kita perlu hikmat dengan ketulusan hati kita, dengan kebijaksanaan kita melihat, ini apakah bisa saya makan atau tidak. Jangan sampai ketika kita makan tumbuh-tumbuhan ini merusak tubuh. Bengkak-bengkak, merah-merah badan kita. Jangan dimakan, saudara. Contohnya, saguer kalau orang Manado, balok orang Makassar. Dari pohon enau, pohon seo, atau di Makassar bilang pohon nipa. Dari tumbuh-tumbuhan. Tapi ketika itu sudah melalui proses dan itu dikonsumsi, memabukkan untuk tubuh. Jangan dikonsumsi, merusak tubuh, saudara. Tembakau dari tanaman, tapi merusak tubuh. Jangan dikonsumsi. Karena segala sesuatu yang merusak tubuh adalah tidak najis, tidak tahir, atau itu adalah tidak bisa dikonsumsi. Karena tubuh kita adalah milik Allah, bukan milik Anda. Kita milik Tuhan dua kali, melalui penciptaan dan melalui apa? Penebusan. 1 Korintus 3:17 menjadi teguran bagi kita. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Siapa yang mengkonsumsi sembarangan makanan yang haram, yang najis, kejijikan, merusak tubuh. Siapa yang mencoret-coret tubuhnya, menggunakan sesuatu yang merupakan lambang dari penyembahan berhala dan perbudakan, yaitu perhiasan, Allah akan membinasakan dia. Mereka yang merusak akan tubuh ini. Yesaya 66 ayat 15 sampai 17. Ini ada satu amaran, saudara. Ada penghukuman bagi mereka yang tidak menjaga tubuh mereka, apalagi mengkonsumsi sesuatu yang haram. Ayat yang ke-15 mulai. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dengan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hadiknya dengan nyala api. Tuhan sudah datang dengan api? Belum. Berarti ini masih ada nubuatan. Merupakan nubuatan yang akan terjadi kelak. Allah akan datang dengan api. Ayat 16 lebih menakutkan ayat ini kalau kita baca. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Tuhan sendiri yang binasakan. Siapa mereka? Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya dengan taman-taman dewa, penyembah berhala. Saya tidak punya patung di rumah, tapi menggantung-gantung. Ingat, kenapa penyembah berhala? Karena perhiasan tersebut digunakan untuk membuat patung anak lembu emas. Maka Tuhan bilang, tanggalkan perhiasanmu. Mereka yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, semuanya akan lenyap sekaligus. Ayat ini tutup dengan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan yang mengatakan. Untuk itu kita perlu menjaga tubuh kita. Saudaraku yang kekasih, Allah dalam hikmatnya melampaui segala akal. Allah telah menyediakan yang terbaik bagi Anda dan saya.
Karena Allah mencintai kita sebagai ciptaannya, saudara. Dengan kasih yang sama, Allah rindu kita membalas kasihnya. Membalas kasihnya dengan penuh ketulusan. Menjaga tubuh kita ini yang adalah milik Allah. Allah tidak menghendaki kasih yang dipaksakan. Dia mau Anda tulus mengasihi Dia. Allah mau kita datang, Allah rindu kita datang kepadanya dengan mencintai Dia dengan penuh ketulusan. Sehingga jaminan dari ayat yang pertama kita baca pada malam hari ini. Mazmur pasal 11 ayat yang ke-7. Kita baca sekali lagi. Mazmur 11 ayat yang ke-7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Ini jaminan Allah, saudara. Orang yang mengasihinya dengan tulus akan memandang wajahnya. Mereka yang membinasakan tubuh dengan sesuatu yang haram, merusak tubuh dengan segala sesuatunya. Yesaya 66 tadi katakan, Allah akan menghukum mereka dengan murkanya. Anda pilih yang mana? Menerima tanda kasihnya, keselamatan dengan memandang wajahnya, atau kepada mereka yang nantinya akan memperoleh kebinasaan, penghukuman, karena merusak tubuh yang adalah bait Allah. Mari kita datang kepadanya. Mari saudara, menikmati berkat dan kebahagiaan di dalamnya dengan terus mempelajari firman Tuhan. Nikmati kebahagiaan dalam Tuhan. Dengan penuh ketulusan, dengan pikiran kita, jiwa kita, tubuh kita, mari kita persembahkan semuanya sebagai persembahan yang hidup. Dan kita, Anda, saya akan memperoleh kebahagiaan dalam Tuhan. Apakah Anda rindu untuk menikmati kebahagiaan ini? Apakah Anda rindu untuk punya pengalaman keselamatan seperti ini? Kalau Anda rindu untuk menyerahkan kehidupan Anda kepada Tuhan, saya rindu Anda untuk menyatakannya dalam doa pada malam hari. Untuk 15-20 detik ke depan, saya rindu Anda untuk berdoa secara pribadi. Menyatakan, Tuhan, saya mengasihi Engkau. Dengan penuh ketulusan saya mau mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup. Karena saya mau berbahagia dalam Tuhan. Karena saya mau memandang wajah Tuhan. Kalau sebelumnya saya masih merusak tubuh ini, ampuni saya Tuhan. Berdoa 15-20 detik ke depan. Dan setelah itu saya akan tutup dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Mulailah berdoa. Menyatakan bahwa Anda mengasihi Tuhan dengan penuh ketulusan. Ya Allah yang di sorga, kami telah belajar bahwa Tuhan dengan hikmat yang melampaui segala akal mengasihi kami, mencintai kami. Dan Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk kami berbahagia dalam Tuhan. Tuhan Yesus, dalam doa pribadi kami mau menyatakan bahwa kami rindu berada dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Berkatilah saudara-saudara yang telah ada pada malam hari ini, mengikuti ibadah, menikmati berkat Tuhan. Kiranya ada berkat khusus dari surga penyertai saudara-saudaraku ini. Tolong mereka ketika mereka telah mempelajari firman Tuhan malam hari ini, untuk dengan penuh ketulusan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian engkau. Engkau dapat menemukan kebahagiaan di dalam Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan, Bahagia dalam Kepastian yang akan disampaikan oleh Pendeta Nixon Lumoindong M.Phil. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam ini, sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam.